Pada saat yang sama, di aula Feng Shui, Jiang Buyong pertama-tama menaruh 3 batang dupa pada patung leluhur, dan kemudian dengan hormat menyembah mereka. Setelah dia bangun, dia melihat para tetua yang mencegat dan membunuh Tuan Anbu. Semuanya hadir. Tidak, bagaimana? Orang tua yang membuka mulutnya, berpakaian bulu, memiliki bekas luka yang mengerikan di wajah kirinya. Meskipun dia lebih tua dari Jiang Buyong, tetapi perubahan bertahun-tahun tampaknya tidak menghapus keganasan hidupnya. Sebaliknya, orang tua ini sekarang tenang dan agung, tetapi juga penuh kegilaan. Keduanya adalah bapak bangsa manusia, tetapi auranya jauh lebih kuat dari Jiang Buyong. Saudaraku, jangan khawatir, semuanya sesuai dengan rencana kita. Para tetua klan Kaisar Ke sudah mengharapkan kita untuk sujud dan mengklaim pengadilan. Keduanya adalah leluhur, tetapi Jiang Buyong menyebut mereka saudara, karena dibandingkan dengan istana Yan Wangnya, sanak saudara kota Feng Shui adalah leluhur yang sebenarnya. Patriark ini, bernama Feng Nianzu, telah berhasil mencegat dan membunuh kaisar serta memeras para dewa dan iblis di bawah kepemimpinannya selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan cara dan kekuatannya. Ngomong-ngomong, Yi Chen dan kamu tidak dilihat oleh orang tua dari klan Dike sebagai orang yang licik, kan? Jiang Buyong menggelengkan kepalanya. Tidak, bocah ini Yi Chen pintar. Dia telah menyanyikan lagu yang berlawanan denganku. Semakin dia menyanyikan yang sebaliknya, dia mendorong para tetua ke dalam lubang selangkah demi selangkah. Haha. Feng Nianzu tertawa juga. Ketika dia mendengar tentang tipuan ini, dia tidak bisa tidak mengagumi. Sayang sekali kamu tidak bisa melihat Dewa Yi Chen. Kalau begitu sekarang, kakak akan melihat orang-orang di Keklen? Jangan terburu-buru, panggil dulu Yi Chen saja. Biarkan dia melihat nenek moyang kita. Dan mari kita lihat orang tua. Umat manusia kita berani menjelajah ke kaisar dan surga sendirian. Setelah beberapa saat, Jiang Buyong kembali dengan 2 tetua, yang merupakan 2 orang yang menekan klan Kaisar Ke. Begitu kembali ke dungeon, aku melihat 2 tetua menunjukkan wajah galak dan langsung membuka pintu penjara. Nah, kemarilah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Setelah melihat ini, Putri Wenxing mengulurkan tangan gioknya untuk memblokir tubuh Qin Yi Chen. Bau biadab. Kamu tidak tahu bahwa bencana kamu sudah dekat, berani memindahkan kayu. Tetua buas itu tampak galak. Jangan bicara omong kosong. Pinjam pedang dari kami untuk membunuh. Dan sekarang dia menggunakan pedang Kaisar Langit untuk mengancam kami. Aku tidak mencabik-cabik Lu Yilangjunmu secara langsung. Itu cukup untuk memberi wajah Kaisar Ke. Tiba-tiba, tetua itu langsung menjelajahi telapak tangannya dan menyapu Putri Wenqing ke samping. Lalu mengambil Qin Yi Chen dengan 1 tangan, dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Kayu. Sementara beberapa tetua klan mendukung Putri Wenxing, 9 tetua klan membujuk, para putri jangan khawatir. Sekarang pinjamkan mereka keberanian. Orang biadab ini tidak berani membunuh Tianxing. Hei, ini menantu kaisar yang baik. Jika kau kehilangan setengah dari rambut velusnya saat kembali, kau bisa mengetahuinya. Qin Yi Chen dibawa pergi sendirian, dan para tetua kaisar tidak terkejut. Bagaimanapun, itu adalah ide yang pertama untuk membiarkan orang biadab ini membunuh Anbu dari pengadilan surgawi di bawah ancaman Jiang Buyong dan yang lainnya. Mereka tidak khawatir tentang hidup atau mati Qin Yi Chen, tetapi orang-orang biadab ini sekarang harus menahan perut mereka dalam nyala api. Adapun pemukulan hebat, di depan peristiwa besar, detail kecil ini bukan apa-apa. Pergilah. Anak kecil, tungku suci orang tua itu telah dipasang, dan ini akan memberimu Daojin. Namun, begitu dia keluar dari penjara bawah tanah, Qin Yi Chen dijatuhkan, dan ekspresi sengit di wajah kedua tetua klan menghilang, digantikan oleh ekspresi dukungan dan persetujuan. Yi Chen. Qin Yi Chen segera melengkungkan tinjunya. Yi Chen, saya telah melihat 2 leluhur. Jangan katakan apa-apa, Patriark dan Tuan Jiang sedang menunggumu. Ikut denganku. Istana Win Sui. Di luar aula Feng Shui, ribuan orang yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan bagian gelap langit semuanya hadir. Berdiri dalam 2 baris di luar aula. Feng Jiuman diblokir di pintu masuk kuil. Sosok kekar itu seperti dewa pintu. Dia tidak bisa mengerti. Dan setelah banyak masalah, pada akhirnya, mereka pergi ke istana kaisar. Terlebih lagi, orang-orang tua dan wanita tua itu tampak sangat bahagia, seolah-olah anak ini telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu adalah Qin Yi Chen. Feng Jiuman sekarang adalah seorang Taois yang kuat, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan sesepuh klan Kaisar Ke. Tapi tidak, Qin Yi Chen melihat wajah-wajah itu, jauh lebih kekar dan tinggi daripada orang-orang dari suku yang pernah dilihatnya, dan ada air mata di matanya. Berbicara tentang itu, ras manusia di kota Feng Shui lebih kasar dalam penampilan daripada di Qin Yi Chen. Tampaknya karena darah mereka yang kuat dan rambut tubuh yang lebih tebal. Selain itu, ras manusia kota Feng Shui memakai kulit dari berbagai binatang eksotis tengkorak para dewa dan setan yang terbunuh di hari-hari biasa digantung di leher mereka sebagai kemuliaan, yang sangat berbeda dari ras manusia yang berhubungan dengan Qin Yi Chen. Tapi di tulang mereka, mereka menumpahkan darah yang sama. Kakak dan adik,
Yi Chen. Feng Jiuman awalnya ingin mempersulit segalanya. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan ratusan saudara karena rencana yang tidak menguntungkannya ini. Namun, melihat kemerahan merah di mata Dewa Qin Yi Chen, Feng Jiuman menginjak kakinya sebelum mengeluarkan setengah dari tubuhnya. Masuk. Yang pertama mengisi garis pandang Qin Yi Chen adalah penatua yang kekar dan kuat. Feng Nianzu dan Jiang Buyong berdiri berdampingan. Di belakang mereka ada potret-potret yang penuh jejak waktu. Di atas potret itu, seorang hamba Tuhan duduk tegak, baik agung, baik hati, atau tampan, atau kuno. Itu nenek moyang Dayu. Ini permaisuri Nuwa. Dan Sui Wang, leluhur pertama yang mengendalikan api. Nah, apakah ini leluhur yang mengajarkan ilmu pedang tanpa nama? Zuansu, leluhur Zuansu. Itu dia saat itu, menjaga utara dan mundur untuk bekerja sama. Qin Yi Chen tertegun. Dia ingin menjangkau dan menyeka debu dari potret itu. Tapi dia sepertinya takut mengganggu kedamaian leluhur. Feng Nianzu menatap matanya. Menghela nafas. Melambai sedikit. Dan penatua menyerahkan 3 dupa murbei kepada Qin Yi Chen. Qin Yi Chen manusia. Beri penghormatan kepada leluhur. Suara Qin Yi Chen bergetar. Suku lain bukanlah darah dari 10.000 suku. Ras lain juga memiliki nenek moyang. Dan pernah memiliki kekuatan besar yang menghancurkan bumi. Setelah 3 busur dan 9 busur kepada leluhur, Qin Yi Chen tidak bangun, tetapi berbalik, menuju ke pintu aula, menyembah seluruh kota Feng Shui. Yi Chen. Jiang Buyong melihat di matanya, air mata berkedip di mata lamanya, dan dia buru-buru melangkah maju untuk membantu, tetapi tidak menarik Qin Yi Chen. Sang Patriark, sisi gelap istana hari itu, berapa banyak dari orang-orangku yang kau tunggu untuk membunuhku? Jiang Buyong tercengang, dia tahu bahwa Qin Yi Chen bukanlah orang bodoh, dan dia melihat kekuatan tuan dari sisi gelap istana hari itu. Meskipun klannya berani dan pandai bertarung, Feng Jiuman yang berdiri di luar gerbang kuil juga terkejut. Lonceng perunggu itu terbelalak, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba dengan marah berkata, Qin Yi Chen. Kamu tahu 523 bersaudara itu mengawasimu di langit.